Salam saudara-saudariku sekalian, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Dalam perjumpaan kita pada hari ini, kita bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan yang terbaca dari dua bagian pembacaan. Yang pertama, dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20 dan yang kedua Ibrani 11 ayat 40. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan, urapan dan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Allah sumber segala kehidupan, sumber segala hikmat. Kami bersyukur atas kesempatan yang penuh sukacita hari ini. Kami dapat kembali belajar tentang firman-Mu untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk memiliki hati yang terbuka menerima kebenaran firman-Mu. Dan kemudian melakukannya dengan penuh tanggung jawab iman di tengah pergumulan hidup di dunia ini. Berkati hamba yang akan memberitakan firman-Mu, urapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman, kebenaran, dan hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membaca bagian firman Tuhan yang pertama, Kitab Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikan keadilan. Janganlah memandang bulu. Dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Dan memutarbalikan perkataan orang-orang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar. Supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan pembacaan yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita saat ini. Berbahagialah setiap orang yang menerima dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini di bawah tema pengadilan yang adil. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terjadi dalam sebuah konteks di mana Allah menasihati bangsa Israel terkait dengan soal keadilan. Musa dipakai oleh Allah untuk maksud ini, agar menasihati para hakim, para petugas, pelayan-pelayan hukum yang menegakkan hukum dalam setiap suku-suku bangsa Israel, agar dapat menangani setiap masalah umat Israel secara adil dan benar. Sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel harus kudus dalam hal beribadah, dan juga harus memiliki keadilan secara politik, hukum, bahkan di seluruh aspek kehidupan mereka. Semua hukum ibadah, hukum moral, dan sipil harus dilaksanakan
sesuai perjanjian dengan Tuhan. Menurut Musa, 3 hal yang membuat keadilan itu diputarbalikan adalah memandang bulu, menerima suap atau sogok, dan juga senantiasa memutarbalikan kebenaran di hadapan Allah dan manusia. 3 hal itulah yang ditentang oleh firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, tanah Kanaan atau negeri yang penuh susu dan madu akan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi mereka tidak dapat hidup sesuka hati mereka di tempat itu. Mereka harus tunduk pada firman Tuhan. Itulah sumber aturan, sumber hukum, dan sumber kehidupan mereka. Apabila bangsa Israel berusaha hidup adil, maka mereka akan hidup dan memiliki tanah itu. Kata hidup di sini harus dipahami sebagai diberkati. Bukan hanya hidup yang sekedar bernapas, tetapi hidup yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, jika ada masalah di tengah umat, maka firman Tuhan harus menjadi patokan, harus menjadi tolak ukur dari kebenaran yang harus dipakai oleh para hakim dan petugas di tiap suku agar terjadi keadilan yang sesungguhnya. Jadi, penekanan utama di dalam firman Tuhan ini bukan pada struktur organisasi dari tiap suku-suku di Israel, tetapi pada bagaimana tuntutan firman Tuhan itu dihidupi dan dikerjakan dengan sungguh dalam kehidupan umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, masalah ketidakadilan ini masih terus terjadi dan dialami oleh umat manusia. Bahkan kita manusia sering merasakan Allah itu tidak adil dalam hidup kita. Mengapa demikian? Saya mengajak kita mendengarkan sebuah ilustrasi yang bisa menolong kita menjawab pertanyaan itu. Ada seorang petani, dia sementara duduk sejenak beristirahat di bawah pohon beringin. Sambil dia melihat tanaman labu yang sudah mulai berbuah di kebunnya. Saat dia melamun, dia berpikir begini, betapa tidak adilnya Allah. Mengapa dia meletakkan buah labu yang besar itu pada tanaman yang begitu pendek dan merambat di tanah? Mengapa dia tidak meletakkan buah labu itu pada pohon beringin yang besar, yang kuat, yang kokoh di atas sana? Dan ketika dia sementara melamun dan mencela keadilan Allah, ada sebuah buah beringin yang jatuh di kepalanya. Lalu dia melompat dan dia berteriak, Allah itu adil, Allah itu adil. Bagaimana kalau pohon labu, buah labu itu yang jatuh di kepalanya? Pasti dia akan mengalami satu keadaan yang sangat berat. Maka itulah keadilan Allah. Seringkali kita sebagai manusia sama seperti Bapak petani tadi dan juga bangsa Israel. Lebih suka, nyaman dan merasa hebat dengan keadilan manusia daripada tunduk dan mengaminkan keadilan Tuhan. Keadilan manusia yang seadil-adilnya masih lebih adil keadilan Allah. Apalagi keadilan Allah terlalu jauh untuk bisa dipikirkan. Sebab keterbatasan kita belum tentu mampu untuk menembus keadilan Allah yang tidak terbatas itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, karena itulah penyebab utama dari ketidakadilan adalah meninggikan keinginan kita sebagai manusia. Jika ingin keadilan yang sesungguhnya itu terjadi, maka mestilah kita sadar bahwa kita tidak bisa menyesuaikan firman Allah dengan keinginan atau kehidupan kita. Tetapi kitalah yang harus menyesuaikan keinginan dan kehidupan kita dengan firman Allah. Maka disitulah keadilan Allah akan nyata.
Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, napas hidup kita, tempat kita hidup dan berkarya, serta segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah. Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Disinilah kunci kesuksesan dan keberhasilan hidup. Mau diatur, mau diarahkan, mau diingatkan, mau dinasihati, mau ditegur, dan mau dirubah oleh firman Tuhan. Jika kunci ini kita sudah miliki dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, maka pintu berkat itu baru bisa terbuka bagi kita. Tetapi semakin kita tidak mau diatur dan tidak mau tunduk pada kebenaran Allah, semakin tertutup pintu berkat itu bagi kita. Karena Ibrani pasal 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita. Paulus dalam surat kepada Timotius dalam Alkitab mengingatkan juga tentang hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Baik itu cinta akan uang yang adalah akar segala kejahatan, yang bisa membutakan mata para hakim, para penegak hukum, dengan menerima suap dan seterusnya. Cinta akan uang membuat orang menjadi gelap mata dan menutup kebenaran. Karena itu kita harus hati-hati dengan uang. Uang bisa menimbulkan banyak faktor yang akhirnya membuat diri kita berlaku tidak adil pada sesama. Baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, banyak penyimpangan terjadi yang berujung pada perpecahan karena berakar dari persoalan uang. Ini yang menjadi duka cita di hadapan Allah. Kita harus berusaha untuk membuat pengertian baru pada uang itu. Setelah kualitas, kemudian juga kuantitas. Kita merubah arti uang itu. Uang sama dengan usaha agar nama gemilang. Kalau nama sudah gemilang di hadapan Tuhan dan sesama, uang sebesar apapun, Tuhan pasti akan membuka jalannya bagi kita. Memberkati kita bahkan dengan umur panjang dan dengan segala berkat jasmani dan rohani. Karena itu jangan pernah menyesali apa yang terjadi di depan mata kita, karena keadilan Allah itu seringkali berlaku terbalik dengan keadilan kita. Kondisi hidup yang penuh dengan penderitaan saat ini perlu kita gumuli. Di balik semua itu pasti ada keadilan Allah yang Allah nyatakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan tadi menolong kita untuk terus bersikap adil di tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan firman-Nya bagi kita. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan sekalian, kita bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Berkat kemurahan Tuhan menyertai umat Tuhan sekalian. Salam.